Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nomika Tanjung, NPM 20064 dari jurusan Fisioterapi Vokasi Universitas Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa obat yang memberi efek sedatif, hipotensi, bradikardi, dan juga takikardi. Yang pertama adalah pengertian mengenai obat-obatan yang memberi efek sedatif, yaitu obat-obatan golongan obat penenang atau sedatif yang dapat digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan, serangan panik, kaku otot, insomnia, kejang, status epileptikus, atau sindrom putus alkohol. Obat ini juga sering digunakan sebagai obat penenang sebelum operasi. Sedatif sendiri bekerja dengan cara meningkatkan aktivitas GABA yang merupakan neurotransmitter yang berfungsi untuk mengurangi keaktifan dari sel yang ada di otak, sehingga menimbulkan efek lebih tenang. Hubungan dari mengkonsumsi obat-obatan yang memberi efek sedatif adalah obat sedatif sendiri menyebabkan terjadinya penekanan ringan terhadap sistem saraf pusat, sehingga menurunkan kepekaan tubuh terhadap rangsangan eksternal. Akibatnya, tubuh menjadi kurang peka terhadap rangsangan eksternal yang merupakan tanda akan adanya rintangan yang dapat mengganggu keseimbangan pasien, sehingga pasien menjadi lebih rentan mengalami kecelakaan atau jatuh. Obat sedatif juga dapat menyebabkan rasa kantuk, pusing, dan linglung yang juga dapat menyebabkan pasien rentan terhadap jatuh. Selanjutnya adalah jenis dari obat yang dapat memberikan efek sedatif. Yang pertama ada alprazolam yang merupakan obat untuk mengatasi gangguan kecemasan dan gangguan panik. Biasanya alprazolam digunakan untuk pengobatan jangka pendek. Selanjutnya ada clobazam. Clobazam adalah obat yang digunakan untuk mengatasi kejang pada epilepsi. Selanjutnya ada diazepam. Diazepam adalah obat untuk mengatasi gangguan kecemasan, meredakan kejang, kaku otot, atau sebagai obat penenang sebelum operasi. Selanjutnya kita lanjut ke obat yang memberi efek hipotensi. Nah, obat yang menyebabkan efek hipotensi adalah obat-obat yang menghambat beta. Obat tersebut memblokir reseptor beta adrenergic dalam tubuh, mencegah jantung dari mempercepat, mencegah jantung berkontraksi secara paksa, dan melebarkan pembuluh darah. Ketiga efek ini mempengaruhi kemampuan tubuh untuk bereaksi terhadap perubahan posisi. Nah, hubungan dari obat ini dengan resiko jatuh ialah obat yang menyebabkan efek hipotensi dapat memberikan beberapa efek samping seperti pusing, pening, lelah, tidak bertenaga, dan rasa ngantuk. Efek-efek tersebut dapat menyebabkan keseimbangan terganggu dan meningkatkan resiko jatuh. Nah, masuk ke jenis dari obat yang memberi efek hipotensi. Yang pertama ada antipsikotik, yang merupakan golongan obat untuk mengendalikan dan mengurangi gejala psikis yang bisa dialami oleh penderita gangguan mental. Antipsikotik ini mampu menghambat efek dan mengurangi kadar dopamin di otak. Nah, beberapa efek sampingnya seperti hipotensi, kantuk, dan juga lesu, pusing, sakit kepala, penglihatan kabur. Ada juga yang kedua, antihistamin. Nah, pada dasarnya histamin ini bermanfaat untuk membantu fungsi otak bekerja secara normal. Ketika kita minum obat antihistamin, gejala flu ataupun alergi memang akan berkurang secara perlahan. Namun pada saat yang bersamaan, fungsi normal otak menjadi terhambat akibat pengaruh antihistamin tadi. Nah, antihistamin ini bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah dari histamin. Salah satu efek samping yang jarang dari antihistamin adalah hipotensi. Selanjutnya adalah obat diuretik. Diuretik adalah obat yang digunakan untuk membuang kelebihan garam dan air dari dalam tubuh melalui urin. Salah satu efek sampingnya adalah hipotensi. Nah, contoh dari diuretik adalah furosemide. Selanjutnya obat hipertensi. Nah, obat hipertensi yang mengandung beta blocker dapat menghambat produksi adrenalin, hormon yang menyebabkan jantung berdebar dengan cepat. Ketika denyut jantung melambat, aliran darah ke seluruh tubuh itu ikut menurun sehingga membuat tekanan darah rendah atau hipotensi. Nah, ini sebabnya maka orang yang minum obat hipertensi menjadi lebih mudah lelah, pusing, dan mengalami gangguan keseimbangan. Adapun jenis dari obat antihipertensi, yang pertama ada ACE inhibitor. Contohnya itu ada benazepril, captopril, dan juga enalapril. Nah, ada juga alpha-2 reseptor agonis, ada antagonis kalsium yang terdiri dari kalsium channel block
amlodipine, diltiazem, dan velodip. Ada juga angiotensin 2 reseptor blocker atau IRB yang terdiri dari candesartan, exposartan, dan juga irbesartan. Nah, selanjutnya adalah obat yang memberi efek takikardi. Obat dengan efek samping takikardi adalah obat yang ketika dikonsumsi akan menimbulkan efek mempercepat detak jantung, hingga seseorang meminum obat dengan efek samping takikardi akan merasa dak-dikduk setelah mengkonsumsi obat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk hubungannya dengan resiko jatuh dari mengkonsumsi obat itu adalah ketika seseorang mengkonsumsi obat dengan efek samping takikardi dan jantungnya berdetak lebih cepat akan berdampak juga ke kondisi tubuhnya, lainnya seperti mual, pusing, kelelahan, mengantuk, dan sakit kepala. Nah, apabila seseorang memiliki kondisi yang disebut sebelumnya, maka akan berujung pada gangguan keseimbangan. Selanjutnya, gangguan keseimbangan akan meningkatkan resiko jatuh. Adapun beberapa jenis obat yang mempunyai efek takikardi, yang pertama ada inhaler asma yang mengandung salbutamol dan juga ipratropium bromide. Selanjutnya yang kedua ada obat penurun tekanan darah seperti hydralazine dan juga minoxidil. Kemudian selanjutnya ada obat antihistamin seperti tarfenadin dan juga obat antibiotik seperti claritomycin dan juga erythromycin. Ada juga obat antidepresan seperti citalopram dan juga escitalopram. Lalu yang terakhir ada obat anti jamur seperti itraconazole. Nah, selanjutnya adalah obat yang menghasilkan efek bradikardi. Bradikardi adalah kondisi ketika jantung itu berdetak lebih lambat dari biasanya. Meski dapat terjadi pada siapapun, kondisi ini rentan terjadi pada lansia, perokok, pengguna nafza, dan penderita stres atau gangguan kecemasan. Nah, hubungannya dengan jatuh. Mengkonsumsi obat bradikardi dapat beresiko jatuh dikarenakan analgesik opoid merupakan salah satu golongan obat yang beresiko tinggi, itu di level 3. Untuk terjadinya jatuh, efek sistem saraf pusat yang juga ditimbulkan dari penggunaan OAINS meliputi kebingungan, pusing atau sakit kepala ringan, kantuk, dan gangguan penglihatan pada lansia beresiko untuk terjadinya jatuh. Adanya penelitian yang mengatakan konsumsi antihipertensi dan diasosiasikan dengan peningkatan resiko kejadian jauh dibandingkan dengan tidak adanya konsumsi antihipertensi. Selanjutnya kita akan membahas jenis obat dan juga efek sampingnya. Yang pertama ada obat opioid yang terdiri dari fenatil dan heroin. Obat ini memiliki efek samping pada sistem sirkulasi, vasodilatasi, hipotensi, dan bradikardia. Yang kedua ada penghambat adrenergic alfa yang terdiri dari tamsulosin, alfuzosin, doxazosin, inodramin, dan juga lain-lainnya. Dan yang terakhir ada obat antihipertensi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan serta kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.